Halo semuanya. Kurang kompak nih. Kurang apa? 1, 2, 3. Halo semuanya. Kita balik lagi ya. Balik lagi nih. Kita udah episode keberapa nih? Episode keberapa ya? 1500. Enggak, kebanyakan. Oh, itu mah One Piece ya, One Piece ya. One Piece. Kita udah ke 150. 150. Kita kembali lagi di podcast Rijador. Apa tuh Rijador? Rinan dan Jai siap menggedor-gedor. Itu dia. Itu dia. Oke, itu namanya baru ya, baru dibuat kita. ya. Itu belum ada yang make. Belum ada yang make. Belum ada Ini yang kita make. biar kita kenal gitu, punya branding sendiri. Iya benar, biar original. Jadi kita di sini kita mau mengulik ya, kita mau ngegedor-gedor orang ya. Mau ngegedor-gedor orang, kita mau nyari informasi tentang apa yang lagi penting nih sekarang. Sebenarnya ini tuh penting, tapi lagi mulai menyusut nih. Menyusut. Iya sih, benar sih. Ini gue juga ngerasain sih soalnya. Iya. Jadi kayak kita perlu telusuri apa ya yang sebenarnya terjadi. Betul. Ngomong apa gue? Kita harus cari tahu nih dari yang para ahli, bukan ahli sih, maksudnya orang-orang yang ngerti lah. Yang ngerti. Benar. Mahasiswa. Di sini kita kedatangan 3 orang mahasiswa yang mau kita uji. Ini kita mau menguji mahasiswa tersebut, dan ini kita belum pernah kenal sebelumnya. Belum pernah kenal. Kita baru kenal tadi, ketemu di bawah. Kebetulan LinkedIn mereka menarik. Oh iya, LinkedIn. Kita dapat dari LinkedIn. Iya, dapat dari LinkedIn. Langsung kita LinkedIn. kontak. Iya, kita langsung kontak, benar. Iya, kita dapat dari LinkedIn, kontak mereka bertiga. Kita lihat, wah ini kayaknya mereka ngerti jurnalistik ya. Karena mereka nganggur, jadi mereka datang aja lah. Oh, mereka nganggur semuanya sebenarnya. Oh iya. Oke. Kayaknya kita langsung sambut aja apa gimana nih? Langsung sambut dulu. Sambut aja ya. Dulu kali. Kita nanya dulu kali. Oh, menurut lu apa sih jurnalistik, Nan? Aduh, dari kita dulu deh. Dari kita dulu ya. Jurnalistik tuh sebenarnya bidang yang mungkin paling menarik sih buat Paling menarik karena di jurnalistik tersebut, coba lu yang jelasin gimana? Kalau lu gimana? Kalau gua kebetulan suka sama jurnalistik ya. Jurnalistik tuh kayak bidang yang ada di media, dan itu tuh yang menyampaikan berita atau informasi. Kebetulan ya gua tertarik gitu sama jurnalistik ini, tapi gue nggak mau ngambil jurnalistik ya, maaf. Kenapa tuh? Nggak apa-apa. Ada yang lebih menarik. Emang nggak passion aja berarti. Iya, nggak passion. Tapi kita ketahui jurnalistik ini penting, teman-teman. Iya, jurnalistik juga banyak bentuknya ya, bentuknya. Ada yang surat kabar lah, di digital berita juga juga ada. Tapi sekarang mulai menyosot nih. Aduh, iya sih benar ya. Itu yang mau kita telusuri sebenarnya. Itu dia yang pengen kita cari tahu. Makanya kenapa bisa begitu ya? Benar. Tapi kita langsung. Oh iya, tapi menurut lu nih, gue sebelum kita perkenalkan ya 3 mahasiswa ini ya. Kalau jurnalistik yang baik tuh sebenarnya kita harus apa sih sebenarnya? Oke, jurnalistik yang baik ya, menurut temen gue nih ada nih. Temen lu? Temen gue dari barat sono, jauh dikit. Oh iya. Jakarta Barat? Enggak, bukan. Pokoknya dari jurnalistik barat lah, ada namanya Mekwail. Oke. Iya, menurut Mekwail ini ada 3 inti nilai dalam demokrasi barat yang seharusnya dilayani pada media massa. Apa aja? Kebebasan, kesetaraan, sama ketertiban. Ada itu 3 yang tuh masuk. ya. Ada 3 nilai tuh ya. Jurnalistik yang baik harus menganut pada 3 nilai itu. Oh iya, oke. Itu yang gue anut juga sekarang. Walaupun gue nggak tertarik sama jurnalistik, tapi gue harus paham. Jurnalistik bagus harusnya. Bagus, tapi nggak ada yang minat aja. Oke, kayaknya udah kelamaan nih. Kita langsung sikat aja kali ya. Kita sikat, kita perkenalkan. Fernis, KJ, dan juga Derek. Baik sih, tapi kayak cuma sibuk kuliah aja. Kuliah. Sih belum ada sih gitu. Iya. Tugas aman. Tugas aman. Sejauh ini. Tugas aman. Iya. Oke, kalau dari KJ. Baik banget, pengen memulai hal baru. Pengen lebih baik dari sebelumnya. Menarik. Semangat. What's the better self? Semangat menempuh semester baru ya. Menempuh semester berapa? Kalian semester berapa? 12. 10, 12 langsung. Oh, Semester 10.
Kejauhan ya. Jauhan. Betulan belum ada yang gondrong. Masih sehat juga. Iya. Masih fresh. Masih bisa dianggap anak semester Iya. 2. Masih bisa. Kalau Kak Firnis sendiri gimana Kak Firnis? Aman sih sejauh ini aman banget dan Aman banget. ya karena memulai semester baru ya. Benar. Jadi semangatnya emang masih membara banget. Wih. Gitu. Kebetulan tugas sih baru tugas MKP sih ya. MKP. MKP apa tuh? Media konvergensi dan praktik. Itu mah Gue suka banget. matkul favorit itu. Favorit. Suka banget. Kita Favorit kayak ya. belajar banyak media baru di zaman sekarang gitu. Iya benar, dari MKP gue jadi tahu banyak loh. Oh iya, dibanding matkul yang lain. Matkul yang lain. MKP. MKP. MKP paling menarik ya. Gua- Belajarin apa? Konvergensi. Iya, Media konvergensi dan praktik. Konvergensi. Itu Iya. gue paling suka sih. Menurut gue pelajarannya juga enteng. Tugasnya No juga pressure. enteng. Iya, Jadi jadi kita tertarik juga nih sama konvergensi benar, karena gue Iya. tertarik banget. tertarik banget karena sekarang kan tadi kita udah bahas kan pertama-tama jurnalistik sangat menyerempet dengan konvergensi. konvergensi benar. Jadi di situ yang ingin kita tanyakan nih untuk pada hari ini ya. Oke, jadi kalian udah siap belum untuk pernyataannya nih? Oh, belum? Siap. Belum. Oke. Ya. Nah, sekarang serius ya. 1, 2, 3. Yes. Bercanda. Nggak usah. Santai ya, Kita sini seru-seruan aja. Oke. Jadi langsung aja kita tanyain kali ya untuk yang pertama kali ya. Langsung Tanyain. aja kita tanyain gitu. Oke, jadi buat Kak Firnis dulu deh. Oh, saya dulu. Karena Oke. paling kiri nih, karena paling kiri. Benar, karena paling kiri. Kalau Kak Firnis sendiri nih, suka nggak sih sama jurnalistik? Suka banget. Suka banget. Suka Iya, banget. kuliah favorit gua tuh MKP. Karena MKP malah. Karena ada Oh, MKP. Iya, Dari- karena dosennya juga sih menarik banget. Dosennya Iya. menarik. Iya, Dari benar. MKP tahu jurnalistik gitu. Iya, Dari situ Aku ya. tahu banget, tapi semenjak belajar MKP tuh jurnalis tuh udah kayak menuhin otak gue banget. Paham. Iya. Masukin otak ya. Relate sih. Iya. Berarti ketertarikan terhadap jurnalistik sangat tidak terbendung. Oh berarti ya. iya, paham banget. Waduh. Sigma banget. Sigma banget. Sigma boy. Oke, nah ini yang mau gue tanyain dulu sebenarnya nih. Apa tuh? Gimana sih? Kalau menurut lo aja nih. Menurut menurut gua ya. gua aja. Intinya nih. Intinya, gimana sih kondisi jurnalistik di zaman sekarang? Gitu ya, pokoknya. Bener. Kalau kondisi jurnalis zaman sekarang ya, karena menurut gua nih, tiap tahun itu zaman tuh semakin berkembang ya. Betul, semakin berkembang. Ya, Serius. apalagi digital. Ya, Jadi setuju, karena ada setuju. perkembangan itu, jurnalisme juga ikut berkembang sih menurut gua. Setuju. Karena ada perkembangan itu dan pastinya keinginan atau demand dari pengguna tuh pasti berubah-ubah juga kan. Benar, Untuk pasti, mengikuti kebutuhan mereka. Jadi pastinya ada juga perubahan yang terjadi di dunia jurnalisme itu. Bener banget. Dinamis ya, jadi dari Dinamis. awal segini Iya. naik terus. Iya, naik terus bener. Ya, gas statis. Kalau ditanya nih, sebenarnya apa sih yang dari kita bilang tuh konvergensi Konvergensi. atau Mungkin ada yang bingung kali ya, mungkin. Iya. Iya, boleh nih sebagai mahasiswa Iya. jelas. Mahasiswa. Jadi konvergensi jurnalisme itu merupakan proses multidimensi yang difasilitasi oleh meluasnya implementasi teknologi komunikasi digital dan itu juga mempengaruhi aspek-aspek yang dibutuhkan dalam dunia jurnalisme. Contohnya kayak aspek teknologinya, aspek bisnis, profesional, editorial media, dan itu semua mendorong integrasi alat, ruang, metode kerja dan bahasa yang sebelumnya terpisah nih. Jadi kayak jurnalisme dulu mungkin lebih lebih ribet mungkin dilakukan Bener, atau iya, dibuat bener. tuh sekarang itu semuanya jadi gampang banget dan bahkan bisa dibilang dalam waktu yang tidak lama ataupun dalam satu genggaman pun itu kita sudah bisa menghasilkan konten jurnalis. Jadi lebih simpel ya. Iya, lebih simpel. Apalagi zaman sekarang udah maju banget Udah ya. maju banget. Iya sih, Bukan pasti. mundur ya. Enggak, yang maju terus. Maju terus, kita harus maju terus. Shout out buat Elon Musk. Ya, lu keren jujur aja. Keren. Sama Mark Zuckerberg, lu juga keren. Aja. Itu dia. Oke, kalau dari Daryl deh, boleh kita Waduh, coba apa nih? dibahas juga gimana sih maksudnya jurnalistik tuh? Ya, yang zaman Kondisi sekarang. jurnalistik ya. Kalau menurut gua tuh kayak jurnalistik ini sekarang udah bener banget sih kayak mulai berubah. Terus kan kayak dari istilah konvergen tuh kayak udah mulai melebur gak sih ke media-media baru gitu kan. Gitu kan. Nah terus tuh kayak kita mau bikin berita itu tuh sekarang
kayak lu nggak usah kayak misalnya mau ikut diri sendiri kayak misalnya mau kerja di Metro TV atau kayak di Kompas gitu, tapi kayak sekarang semuanya itu tuh sudah guys, bahkan dengan kita sendiri aja dengan sebatas menggunakan coworking space yang meja itu kosong kayak begini, tinggal pakai aja laptop atau nggak handphone, gampang kan kayak buat rekam aja asal kameranya bisa. Iya Yes. benar. Jadi kita kayak tinggal record aja, terus kita kan udah tahu apa yang berita yang mau kita sampaikan kepada penonton seperti itu. Mungkin Yes. ya. Iya. Benar. Jadi kayak landscape jurnalisme itu udah berubah dalam berbagai aspek lah, kayak struktur ruang redaksinya, terus praktiknya juga yang kayak tadi dijelaskan, terus konten berita juga semakin berkembang. Dan hal ini pun juga menghasilkan efek konvergensi yang berdampak pada tenaga kerja media, struktur ruang redaksi, nilai dan norma profesional dan keragaman konten yang dibuat. Wah, menarik banget Menarik, sih. menarik. Ini Menarik. kita bahkan dari mahasiswa ini mereka udah sangat ahli gitu. Sangat ahli. Sangat Padahal baru semester. Amat sangat ahli. Berapa pertemuan ya kita Sangat ahli. banyak. Ini udah baru dikit aja udah daging banget ya. Mendaging dan Berapa menit ya? substansial. Iya, substansial. Seru. Ini Makin juga- menarik nih teman-teman. Iya. Nah, sebenarnya kalau dari kalian nih, gue nanya ke Kadi deh sekarang. Kalau berita tuh diproduksinya bisa di mana aja sih, dan ya gimana sih cara membuat berita kalau di zaman sekarang? Jadi kalau untuk membuat berita sendiri, kita tuh harus mempunyai nilai-nilai atau sikap dalam membuat berita tersebut. Seperti kita harus bersifat akuntabel, harus efisien, harus orisinil, harus berkarisma juga. Dan yang pentingnya nggak tradisionalis, gak hanya menulis berita, benar-benar. tapi juga lebih mengembangkan skill baru nih, seperti coding. Karena kan sekarang udah globalisasi ya, udah maju banget nih negara-negara kita, apalagi teknologinya dan juga medianya. Maka dari itu, hard sama soft skill ini tuh perlu banget untuk dikembangkan dan dipelajari kayak gitu. Setuju banget. Nah, ini tiga-tiga udah ketahuan kalau ini Iya. dari universitas bergengsi. Waduh. Iya. Iya. Beban. Universitas Berapa bergengsi. tuh kayak harga almetnya? Jangan. Jangan ya. Jangan. Bahaya. Ya, kita udah tahu pokoknya Bahaya mereka ya. dari universitas bergengsi gitu Iya, aja. kita perlu tahu itu aja ya. Tetap yang kita tahu itu aja. Itu aja. Sekarang juga boleh diceritain deh. Sekarang tuh kalau produksi terus dan lain-lain kira-kira ada nggak media-media yang kalian sukai atau paling nyaman untuk mencari informasi Bener-bener. gitu? Iya, menurut kalian apa gitu? Kalau gue sih mungkin Twitter ya. Twitter. ya. Banyak ya, banyak Banyak informasi. Kalau gue sendiri mungkin masih kayak dari buka Instagram aja sih atau enggak Instagram. TikTok gitu. Soalnya aku TikTok. kayak nggak tahu into berita banget, tapi kayak minat banget di bidang jurnalistik. Jadi kayak misalnya langsung muncul nih di for you page gitu kan. Oh, iya benar. Atau nggak di explore IG lah gitu. Iya Terus sih, tiba-tiba benar. lewat, oh jadi kayak baca komentar itu jadi makin lama buat mengetahui satu berita gitu. Benar. Oh, iya, benar. Iya. Banyak yang menarik juga konten-konten. Benar sih itu. Iya. Apalagi gue lihat ada konten ini iklan janji jiwa. Itu Iklan keren banget. janji jiwa. Itu Oh. keren banget. Siapa sih aktornya? Ada temen gue. temen lo ya? Pokoknya itu gue lihat kontennya kayak menarik banget, asik banget, bagus banget. Yang dia makan sambil mangap gitu. Ah, iya. Aduh. Teman-teman Iya. itu dari Teman-teman. dari iklan janji jiwa gue bisa ngeliat kalau wah ini kontennya bagus Oh. banget. Kontennya bagus. Sangat menunjang informasi yang diberikan. Oke. gitu. Kalau kalian sendiri nih cari-cari informasi gitu, menurut kalian apa yang paling menarik zaman sekarang yang paling menonjol nih dari informasi yang kalian cari sebagai anak-anak jurnalistik? Benar. Di TikTok, di Instagram ataupun di Twitter gitu. Dari lu boleh deh. Berita apa ini yang masih panas ya? Iya, kan Gitu kalian ya? sebagai Oh. mahasiswa jurnalistik ya. Iya, mungkin ini sih kayak kebakaran hutan di Los Angeles yang serem banget itu tuh ganas banget. Oh iya sih. Itu Los tuh kayak Angeles ya? satu hektar hutan Benar. kayak kebakar semua, kayak orange semua gitu. Apinya iya. nyala semua nyala. Benar. Bahkan korbannya habis juga Korbannya banyak. iya. Terus habis banget sih itu. Korbannya banyak Iya. juga ya. Banyak banget. Rumah-rumah banyak. Sama aja Iya. yang Agung emang parah. Lenteng Agung. Bukan Lenteng Agung. Bukan Los Lenteng Agung, Angeles. Los Angeles. Los Iya. Angeles, Los Angeles. Aduh, salah. Itu juga Iya. kirain buat syuting ya, kayak gitu. Syuting Oppenheimer. Bukan, Oh, bukan ya, bukan. Syuting Oppenheimer. Udah lewat. Salah ya. Sekarang Oscar ya, udah dapat Oscar. Kalau dari yang lain ada Kalau gue berita-berita yang menarik? sendiri mungkin dari bidang entertainment deh. Entertainment. Iya, yang Iya. baru-baru ini Grammy. Grammy. Oh, Grammy. iya, kalau Iya. sama Billie Eilish. Iya. Ternyata dia nggak dapat. Nggak dapet. Piala sama sekali. Aduh. Benar. Kayak disayangkan banget
Dan itu kayak Iya sih. apa ya, menandakan bahwa apa ya, situasi di zaman sekarang tuh yang kayak live Reaction. Live award. live update. Lagi ngomongin Grammy ya, lagi ngomongin. Iya, lagi ngomongin Grammy. Nggak usah. Ya. Benar. Live update. Live Ya pokoknya update. yang live lah, yang secara live dan jalan itu kita bisa semakin mudah untuk mengetahui. Dan untuk mengetahui Iya, efek semakin juga. cepat. Itu karena ada konvergensi. Konvergensi. Karena emang Setuju. Billie Eilish suka disandingin sama Billy Saputra ya kan? Billie Eilish orang mana? Orang Tangerang. Orang Tangerang dia. Mainnya sama Billy Saputra. Iya. Kalau tadi gimana tadi? Oh, kalau aku yang Managas. Mana guys? Managas. LPG. Wow. Iya benar. Gua juga Oh, gas. Oh iya, oke gas gitu. Beda lagi. Tadinya oke gas, sekarang mana gas. Iya. Benar. Aduh, kenapa tuh kalau boleh tahu? Ya udah, jangan terlalu jauh lah ya. Terlalu jauh ya. Kita tahu itu. Itu urusan pemerintah ya. Urusan mereka lah itu lah. Iya, benar. Kita duduk aja ya. Iya. Usahin juga Iya, tapi ya. Iya, benar. Oke. Jadi langsung aja dilanjut lagi. Oke, lanjut ya. Sekarang nih, menurut dari Daryl dulu deh. Oke, Sepanjang oke. jadi mahasiswa jurnalistik, ada nggak sih hal-hal yang relate sama kalian gitu, sama konvergensi jurnalistik? Oke, dulu tuh aku pernah sempat kayak nulis berita kan. Nulis berita nih, terus gue masukin ke koran gitu lah. Kalian tau kan masih kayak ada, kalian masih hidup lah di koran yang hitam putih gitu. Bahkan kalau misalnya udah nggak kebaca nih, kayak misalnya buat alas lagi ngecat gitu kan. Iya. Dipakai gitu. Kalau udah lewat ya. Iya. maksudnya. Nah tapi itu kan sebenarnya kalau baca koran itu tulisannya kecil-kecil, jadi kayak semua orang tuh mungkin nggak bisa baca dengan baik gitu kan. Ya, Nah iya jadi sih. sebenarnya dengan adanya era konvergensi seperti ini sih menurut gue tuh sangat membantu mereka ya, kayak audiences gitu ya. Jadi dari segi jurnalis kayak aku sendiri juga terbantu karena kayak kita itu bisa ngepost segala hasil jurnalistik kita itu tuh secara spontan langsung di YouTube, langsung di detik.com atau di kompas.com gitu Iya loh. sih. Iya kan. Nah bahkan kalau misal kalian nggak bekerja di perusahaan tersebut kan bisa kayak nge-create berita sesuai dengan kreativitas kalian, kayak misalnya di TikTok atau di IG gitu kan. Iya, Langsung setuju, editnya setuju, lagi, setuju. wow. Ya. Jadi sekarang berita-berita itu bisa disalurkan di mana aja ya. Iya. Bisa. Sekarang Bisa jadi semakin disalurkan. simple, Yes. teknologi maju, nggak harus dibentuk kertas gitu. Betul, nggak harus di koran aja berarti ya. Asal kita punya internet aja ataupun Iya. sosmed. Iya. Betul. Dunia. Oke, menurut kalian nih ya, kalian tuh biasanya menggunakan media yang paling menarik media apa sih? Kayak tadi udah disebut Kompas, terus kalian kira-kira sebagai mahasiswa jurnalistik mau masuk kemana nih? Ada yang tertarik gak? Kayak gitu-gitu. Oh nggak ada yang tertarik, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau nggak ada yang tertarik nggak apa-apa. Justru kalau mau kerja jadi pengacara juga nggak apa-apa kok. Iya. Nggak apa-apa. Tertarik kok, Iya. tertarik. Oh, tertarik. Kalau bisa sampai ke BBC gitu kali ya. Oh, iya, BBC iya. News ya. Bisa itu. Iya. Gajinya juga di atas UMR. Aim to the higher. Oke. Boleh make sense. Oke. Lanjut Nan. Lanjut ya. Lanjut. Apalagi nih yang kita mau tanya ini? Lagi. Apa lagi sih nih? Pertanyaan banyak banget ya. Udah lah langsung aja lah. Baik buat pertanyaannya nih. Aduh. Udah berapa menit ya? 19 menit. Kurang. Kurang. Oke. Jadi kalau gue nanya ke siapa ya? Ke Vi deh. Apa tuh? Vi ya. Avi sama Kak aja deh boleh. Konvergensi itu wujudnya apa aja sih? Kalau yang kalian tahu ya berdasarkan ilmu jurnalistik kalian di Universitas bergengsi ini. Universitas bergengsi ya dari tadi ya. Bergengsi ini. Aduh. Kalau menurut kalian Menurut gimana? kalian gimana tuh? Kalau menurut aku sih jurnalisme yang konvergensi ini wujudnya tuh berupa jurnalisme online ya. Oh iya, ada Iya. jurnalisme online ya. Pokoknya Gimana sih? teknologinya harus unik dan memunculkan cara-cara baru nih untuk menyajikan berita-berita terkini sehingga para konsumen juga tertarik saat membaca beritanya Oh. dan dapat diakses dengan mudah juga pastinya. Iya benar-benar. Itu juga bisa apa ya namanya? Menggait orang buat interested nggak sih dengan Iya beritanya? benar. Iya kan. Jadi fungsinya jurnalisme online itu bisa apa aja sih? Yang pertama itu pastinya meningkatkan volume berita dan informasi yang dapat diakses orang. Terus
kita juga bisa diberikan fleksibilitas, dan kita juga diberikan kemungkinan komunikasi timbal balik. Jadi kalau dulu mungkin kita cuma nerima berita ya satu arah doang kan, kita nggak bisa kasih feedback ataupun kasih komentar. Sekarang kita udah bisa kasih komentar, pendapat, saran, dan pasti tanggapan dari audiens. Setuju. Oh, TikTok juga balasnya bisa pakai video ya. Stitch dulu dong bang. Stitch. Maaf, izin stitch. Jadi udah banyak lah cara ngasih feedback ya. Iya, bener. Oke. Gimana? Oke. Lanjut lagi. Lanjut kali ya. Lanjut lagi. Nih, Sikat kalau lagi. dari Daryl deh. Iya. Kan tadi kan udah disebutin kalau misalkan jurnalistik itu sekarang semakin simple. Tapi Iya. bukannya kalau semakin simple itu semakin sulit ya untuk bersaing gitu, karena semua orang bisa mengakses dan melakukan gitu. Waduh, jadi agak bimbang ya jujur ya. Iya. Menurutmu gimana Aduh. nih? Menurut lu gimana nih? Gimana ya? Mungkin aku sih sebenarnya mungkin bisa jadi jurnalis dulu sih mungkin untuk sekarang ini. Kayak misal aku mungkin tetap bisa kerja di Kompas atau nggak Detik atau kalau bisa mungkin di ABC News kali ya. Boleh. Itu plan aku sih dari awal gitu kan. Mungkin Oke. 5 tahun ke depan seperti itu. Namun ya mendengar jurnalistik yang keadaannya mungkin semakin berkonvergensi seperti ini, aku jadi agak bingung sih jujur. Tapi ada beberapa kayak kelebihan dan kesempatan yang bisa aku peroleh juga sih sebenarnya. Kayak Oke. misalnya, Jadi masih mau jadi jurnalis nih ya? Ya, Masih ya, masih. Masih deh. Makanya Masih masuk ada. dulu. Aku sih sebenarnya prinsipnya tuh lakuin apa yang aku suka dulu sih. Kayak Oh, jurnalistik itu oke. minat dari awal juga. Gitu. Oke. Iya. Emang menurut kalian bertiga atau dari Daryl dulu deh, Iya. strength atau kekuatan sama opportunities dari jadi jurnalis ini atau di bidang jurnalistik ini apa sih? Yang pertama sih aku bisa ngerasa kayak lebih adaptif sih terhadap perkembangan teknologi gitu ya. Yang bisa membantu pekerjaan aku sendiri kayak gitu. Karena kita nggak cuma kayak ngetik doang di Word atau kayak di Docs gitu kan. Tapi Betul. kita tuh bisa lebih tahu gimana cara kita tuh mindahin atau ekspor beritanya itu ke website atau nyari video yang relevan buat disisipin di videonya gitu kan. Kalian kan kalau baca detik.com pasti ada video yang muter sendiri gitu kan. Oh iya. Pernah. Iya. Terus kayak lebih tahu Menarik cara banget memakai sih. AI dengan bijaksana nih. Ini penting banget loh guys. Kayak jangan 100% semua karya kita tuh ditulis oleh AI gitu kan. Kayak minimal kita AI itu bisa membantu kita dalam brainstorming gitu kan. Brainstorming, Iya, setuju, atau kan setuju. konsep gitu. Nah, terus tuh kayak gimana ya cara kita itu bisa membuat berita yang secara asinkronus dan nggak perlu terjun ke lapangan, jadi kayak berdasarkan apa yang kita lihat aja dulu di media sosial seperti itu. Nah kemudian gue sih masih dibutuhkan ya jurnalistik ya, karena kita tuh kayak perlu sosok atau orang yang mungkin bisa memberitakan sesuatu tuh netral, straightforward gitu kan. Ya, jangan kayak mau dibohongin atau diberitakan suatu berita yang hoax gitu, jangan. Nggak baik untuk mengkonsumsi berita yang berlebihan dan nggak benar juga seperti itu. Iya. Jadi justru Iya. semakin majunya teknologi, orang-orang itu semakin pinter ya, justru bukan Itu semakin pintar. Ya. bisa membedakan hoax dan tidak gitu. Iya. Oke. Ada Makan benar. hoax ya. Oke, kalau untuk opportunity sendiri gimana tuh? Apakah peluang tetap besar menjadi jurnalis di era konvergensi saat ini menurut kamu? Kalau dari gue sendiri sih kayak masyarakat itu masih membutuhkan suatu media untuk menyuarakan aspirasi gitu kan. Jadi kayak jurnalis ini sebenarnya bisa mengkaji dan menyuarakan aspirasi yang diberikan masyarakat dan bisa menginformasikannya dalam satu media massa yang bisa mereka gunakan gitu, kayak misalnya di Kompas atau kayak di berbagai media lain kayak YouTube gitu kan. Nah terus kayak zaman yang semakin canggih ini gitu, kayak jurnalis itu sangat penting perannya dalam mengolah informasi secara mudah dan juga cepat, karena yang tadi bilang juga sebagai jurnalis itu kita juga harus bisa bersikap efisien dalam mengolah waktu kita dan menulis berita sesuai dengan targetnya gitu. Nah terus dengan konvergensi ini sebenarnya gue merasakan sesuatu yang lebih simple serta lebih cepat aja sih, kayak informasinya tuh lebih cepat menyebar ke masyarakat gitu. Dan sebenarnya juga orang yang bekerja di bidang jurnalistik ini sebenarnya bisa lebih menggiring fakta yang ada di lapangan, terus yang tergantung orang yang bergerak di media juga seperti itu. Iya. Jadi Iya. dengan adanya konvergensi ini semakin membantu jurnalistik lah ya, jadi semakin Membantu simple. sih, jadi apalagi ada Oke. AI sekarang. Dan Membantu. aku juga berusaha buat menggunakannya dengan bijaksana mungkin. Betul, kalian harus bijaksana. Iya. Kenapa tuh? Kenapa kurang setuju? Jadi lama bintang. Argumen nih berarti. Ada argumen Ada argumen nih ini. Pro dan kontra nih. Pro dan kontra nih. Gak mau berdebat ya, tapi ini Oke. mau mengutarakan pendapat pribadi Oke. aja ya. Oke. Silakan kasih paham. Iya, kasih paham, kasih paham. Ya, kalau dari gua ya,
Tadi kan Daryl sempat mention kayak kita jadi bisa dapat berita cepet banget, terus kayak bisa menggunakan AI tapi secara bijak dan sebagainya. Di situ sih yang gua kurang setuju, bukan nggak setuju, kurang setuju. Oh, kurang setuju ya. Kayak aku mendengar dulu nih, dapat dari Vernis. Ya. Justru tuh karena ada konvergensi ini ya sebenarnya orang-orang yang mungkin kurang bijak dalam menggunakan AI itu jadinya apa ya, menggunakan AI Menyalahgunakan. Iya sih, benar sih. Mereka. Jadi bahkan kalau sekarang juga karena tadi katanya Daryl dibilang juga sekarang semua orang tuh udah bisa menghasilkan berita. Nah, justru dari situ kayak bisa dilihat kalau konvergensi itu ada weakness-nya juga. Jadi orang tuh jadi makin gampang untuk copy paste berita. Oh iya, jadi plagiat. Iya, itu udah semakin marak kalau kalau sekarang sih zaman sekarang. Identitas makin menipis ya. Benar. Makanya kalian semua stop penyalahgunaan narkoba ya teman-teman. Bukan narkoba ya. Stop penyalahgunaan AI. Oke. Tapi ini gua ini yang sepengetahuan gua aja ya. Gua nggak ngeliat ke pertanyaan ya. Oh iya. Sebenarnya juga ada suatu tantangan jurnalistik era konvergensi, yaitu bagaimana mereka dipacu oleh keadaan yang lebih maju nih, ya kan? Nah, hasil dari kerja jurnalis juga harus memuaskan dong, pasti dong. Karena kan udah banyak nih teknologi yang ngebantu nih. Contohnya kayak untuk memproduksi berita kayak sesuai sama informasi yang dia dapetin gitu kan, sama kecepatan produksi itu udah didukung banget. Konsistensi kualitas juga udah didukung banget sama banyak teknologinya lah. Dan juga kemenarikan pengemasan informasinya gitu. Jadi udah gampang lah ya. Udah gampang lah ya. Ibaratnya kayak jurnalistik tuh udah disuapin dari berbagai arah. Jadi tinggal bagaimana makannya. Bagaimana cara makannya ya, benar. Iya. Nah, dari hal-hal ini ya, ini tuh ciptain sebuah paradigma baru. Sebuah paradigma baru. Paradigmanya itu disebut sebagai super jurnalis. Apa tuh super jurnalis, Bang? Coba jelasin dong, J. Oke, jadi super jurnalis itu yang kayak jurnalis itu harus dituntut untuk multitasking dan memiliki segala hal yang dibutuhkan. Terus juga pada media saat ini jurnalis juga harus bisa kerja semuanya gitu, karena sekarang kan semakin mudah. Nah, mereka tuh harus mengetahui dari AI, terus metaverse, cara menggunakannya, mereka tuh harus tahu semuanya. Terus skill-skill yang mereka punya juga harus punya gitu. Harus punya, benar. Diasah. Terus saat ini juga jurnalistik di era konvergensi banyak memiliki saingan dari media yang sudah memiliki nama besar gitu. Terus dari situ akan sulit kalau pengen nyiptain headline baru kan. Sekarang udah ada Kompas, terus ada juga berita-berita lain yang punya headline sendiri. Iya, benar. Kalau kita mau bikin headline sendiri itu dari nol lagi kan. Iya. Susah gitu. Gak ada namanya ya. Dia kan udah punya image lah ya. Udah punya image. Kita bukan siapa-siapa, boy, bukan nabi, boy. Bukan nabi, boy. Kita Boy. harus ikutin lah kalau bisa yang nama-nama besar itu. Jadi semakin sulit. Iya. Oke. Nah, menurut temen gue nih. Menurut temen lu siapa tuh? Siapa? Tadi temen gue. Banyak banget temannya. Temennya emang banyak. Oh Temen iya. lu emang banyak. Social butterfly. Gue emang banyak temennya. Jadi temen gue ada yang pernah ngomong, namanya Najwa Shihab. Najwa Shihab. Shihab. Oh, itu temen lu? Temen TK. Temen lu famous banget ya? Dulu main bekel. Oh, main bekel. Dulu sering main bekel, jadi kita udah klop lah. Oh, klop ya. Iya. Sahabat. Jadi kata temen gue ini, si Najwa ini. Si Najwa. Akrab banget tuh, bestie banget tuh. Kata Mbak Nana, kalau Mbak Nana. gue apa? Oh, kata Mbak Nana. Kata Mbak Nana nih, jurnalis nih harus punya kemampuan berpikir kritis yang kreatif. Oke. Jadi iya sih, setuju gua. Setuju nggak? Setuju. Para jurnalis ini harus punya pemikiran yang kritis dan juga kreatif, apalagi di era modern yang apa-apa nih udah disuapin lah ya, jatuhnya udah disuapin. Tetap kita harus punya pemikiran yang kritis dan juga kreatif sebagai jurnalis. Nah, Karena sekarang makin banyak informasi dan bagaimana kita menerima informasi gitu. Dan bagaimana kita juga menyajikan berita itu dengan menarik. Betul. Biar banyak yang yang membaca dan tertarik dengan informasinya. Nah,
sekarang tugas jurnalis itu nggak cuma ngelaporin fakta, tapi juga ngebuat hal-hal penting menjadi menarik bagi audiens. Yang tadi gua Yang tadi bilang. gua ngomongin. Iya. Jadi tugasnya bukan cuma kayak ngasih tahu doang informasi ini itu, tapi harus gimana caranya biar gua ngasih taunya harus menarik. Iya. Gitu. Habis Oh, kan that's the point. banyak banget kan Iya. media Apa tuh? Media apa tuh? kayak Kompas TV Kompas TV. ada Platform media, platform platform media media. yang besar-besar, jadi kita nih yang kecil-kecil lah hitungannya tuh Iya, iya, harus iya. mampu menyediakan berita dan menarik. Benar. Dan juga Iya. sesuai Iya. fakta. Iya. Sesuai fakta. Dan paling penting tuh harus sesuai fakta, jangan itu dia. hoax. Benar. Hoax jangan berlebihan juga. Iya. Ya. Gak lebih gak kurang ya. Nggak Iya. kurang. Nggak Iya. kurang, benar. Oke, jadi itu ya menurut temen lo ya? Itu menurut temen gua. Nah sekarang juga kalau ini menurut gua ya, Menurut gua lo, nih, menurut lo. kerja di bidang jurnalis tuh menurut gua sekarang udah sulit dan berbahaya malah. Kenapa tuh? Malah Iya sih. berbahaya. Kenapa? Soalnya biasanya jurnalis itu bisa jadi akan menjadi oposisi pemerintah gitu. Bisa Oh, jadi oposisi iya. pemerintah untuk Serem banget. untuk menyampaikan fakta yang ada pada suatu keadaan pemerintah gitu. Oh iya, Iya. setuju. Setuju Oh, kan? Gue punya cerita nih. Apa gimana? Oke, Kalau- cerita. Kalau tadi kan menjadi oposisi pemerintah, nah Iya. gimana kalau kita dapat pemerintah yang otoriter gitu dan kita menjadi jurnalis, kita kan harus menyampaikan fakta kan? Benar. Iya. Ada contoh satu nih di Gimana, Amerika gimana, Latin. gimana? Di Amerika Latin tuh dulu 2023 itu sempat heboh lah kan, pemerintah mereka otoriter terus sangat menyulitkan masyarakatnya lah ya. Tapi untungnya jurnalis di sana tuh pada jujur dan mereka menyampaikan fakta dan aspirasi masyarakat. Nah, tapi karena pemerintahnya otoriter nggak setuju nih. Nggak setuju. Jurnalistik itu diburu. Diburu. Iya. Gila nggak sih? Serem ya. Bayangin kalau itu terjadi di Indonesia, kalian masih mau nggak jadi jurnalis? Aduh, ini tantangan banget ya. Karena udah terjadi ya. Iya. Oke. Jangan sampai lah ya. Jangan sampai ya. Ini Indonesia masih baik lah ya hitungannya Masih nggak baik. kayak di Amerika Latin. Semoga banyak iya. orang bersamanya ya. Baik lah ya. Nggak, kedepannya Presiden semoga sekarang baik juga ya. baik. Presiden sekarang baik. Oke, oke gas. Oke guys, oke guys. Mana gas? Mana orang? Maaf ya. Iya. Oke. Dari tadi kan kita udah ngomongin konvergensi dan Iya, juga udah ngomongin jurnalistik. konvergensi. Nah, gue pengen nanya dong ke siapa ya? Ting tung ke KJ deh, ke KJ. Iya, boleh. Karena kita udah ngebahas banyak nih soal konvergensi, soal jurnalistik segala macam. Kalau menurut lu nih, ada nggak sih dampaknya dampak dari konvergensi tersebut gitu? Nah, dari adanya konvergensi ini pasti ada dampak-dampaknya lah ya. Contohnya seperti ada prinsip yang bersebutkan melakukan lebih banyak dengan sumber daya yang lebih sedikit. Jadi seperti adalah Di bawah ya. Jadi lebih kayak kuantitas over kualitas lah ya, seperti itu kurang lebih. Oh iya benar gitu lah ya. Quantity over quality. Ya. Nah, contohnya tuh seperti pengurangan tenaga kerja, sehingga jurnalis tuh lebih kerja keras tanpa intensif ekonomi yang sepadan. Lalu yang kedua juga ada pergeseran peran jurnalis dari mediator berita menjadi sekadar penulis ulang berita dalam berbagai format. Paraphrase. Paraphrase, Jadi bener. kayak itu output tuh bisa macam-macam ya, kayak cuma dari tulisan doang, tapi tuh kayak bisa dilebuhkan dalam bentuk yang lain, kayak misalnya acara di TV lah, atau kayak Iya, benar. berita short videos di IG atau TikTok. Benar. Nah, lalu yang ketiga, para jurnalis ini kepuasan kerjanya tidak terpenuhi karena gajinya tidak memadai nih, padahal jam kerjanya panjang, overwork, setuju, terus setuju. kesempatan promosinya juga sedikit. Tapi di bawah UMR gajinya ya? Enggak. Kurang Ada tahu ya? ya kak. Tapi mungkin bisa. Tapi nggak sepadan aja lah ya. Mungkin Iya. sepadan aja ya. Nggak seperti BBC gitu ya. Ya, itu Udah kerjanya sulit. kerja sulit, banyak resiko. Banyak resiko. Nah, lalu juga Harus mikir kritis lagi. Pusing nggak sih? Iya. Gaji kecil. Terus yang terakhir mungkin meningkatnya ketidakamanan kerja dan tingkat kelelahan yang tinggi. Oh, iya, Karena kan mereka iya. harus beritain secara real time kan, Iya. selama 24 jam. Jadi pasti banyak yang capek. Bener. Teman gua pengalaman teman gua sekarang dia lagi kerja di suatu ini. Apa tuh? Di suatu acara apa?
channel TV lah TV. yang TV. siapa Oh, gue lagi. sebutin nih. Oh iya, siapa lagi temen lu? Ini Gibran temen Oh, gue. beneran temen lu? Temen gue namanya Oke. Bang Jait namanya. Bang Jait. Oh, Jait. Bang Jait. Shout Shout out to Bang Jait. Jadi dia nih kerja sebagai apa ya jatuhnya ya? Dia nulis berita Nulis emang berita. buat channel TV tersebut. Dan emang yang gue lihat dia kerja emang lama banget. Emang lama banget. Dia kadang dari jam 2 lah. Dari jam 2 sampai jam 12 malam bisa. Buset. Jam 2 siang sampai jam 12 malam kadang. Capek tuh ya. Hasil berita ya. Hasil berita karena di situ dia harus standby terus karena kan pasti banyak berita yang baru masuk dan dia harus cepat dia langsung Nah, itu tadi. Iya. Harus secara real time. langsung secara real time bener makanya dari situ dan gaji mah Gaji mah. Banyak sih kerjaan lain ya, Aduh. banyak kerjaan lain. Bahkan kalau misalnya masalah keamanan kerja gitu kan, kayak misalnya lagi ada berita banjir nih, banjir satu tempat gitu kan. Mas, mungkin jurnalistik itu bakal mungkin sedikit doang yang mau buat kayak nerjang banjir yang Ya, tinggi terjun mata ya, kaki di gitu lapangan kan. gitu. Iya. Nah, ini maksudnya kayak capek-capek bawa mikrofon, bawa nanya-nanya warga di situ sambil apa namanya? Menghadapi banjir. Terjun langsung ke Terjun lapangan langsung. lah. Tapi ya. agak ini sih, jujur resiko banget ya. Ya apalagi kalau demo ya. Iya, Wah, kalau bisa demo demo, juga bahaya. seperti itu, kayak buat report kali. Bayangin aja lagi dilempar batu Iya. kena jurnalisnya. Iya, benar. Bahaya gitu, resiko banget. Aduh, Bawa tapi berita kan. kalau udah ngelihat kayak gini, tandanya yang dipentingin dari jurnalis itu bukan gajinya, Bukan tapi gaji. apa? Kan gaji. tapi apa Dedikasi. Dedikasi, iya. Itu dia. Jaya 2024 2025 Iya. Tapi bener loh, dedikasi jurnalis ini tinggi banget. Udah resikonya tinggi kerjanya, terus kalau misalkan turun ke lapangan bahaya kan. Bahaya. Terus Bahaya sih. mereka harus kerja real time, terus harus nyari-nyari informasi. Tapi gajinya biasa aja gitu. Gimana lagi kalau bukan dedikasi ya? kan? justice for Bener. jurnalis Justice for journalist. Respect banget sih sama Respect, jurnalis. respect gue jurnalis sama jurnalis oke Oke. jadi kayaknya kita udah di penghujung Penghujung. ya kita Ah. udah mau selesai Iya. ya. Lima jam lagi. Udah Kepanjangan tuh. Capek ya? Capek ya, Iya. capek. Ternyata Sibuk. 10 jam lah 10 jam. Udah mau banget. 10 jam ya kayaknya kita mau udahin aja ya kayak Sudah untuk saja. podcast Rijado. karena di sini kita sudah selesai menggedor-gedor mereka bertiga ya teman-teman. Ini mereka walaupun masih mahasiswa tapi udah punya pemikiran yang hebat gitu. Benar. Terkait jurnalistik Alhamdulillah. ini. Emang keren. semester tidak berbohong ya semester Iya. 12. Semester 12. Enggak. Iya. Oke, Oke, jadi oke. sebelum kita tutup kita ada beberapa kesimpulan lah ya. Kesimpulan, dari yang kita dapetin dari sini. Coba Jay, ada nggak Oke. beberapa kesimpulan itu? Kalau dari yang gue tangkap tadi ya dari 3 narasumber kita yang keren nih. Iya, keren gitu. banget asli. Konvergensi itu membuat berita bisa diakses kapan saja melalui berbagai perangkat digital. Namun Iya. hal ini tidak otomatis meningkatkan kualitas jurnalisme. Hmm. Nah, sebaliknya konvergensi lebih banyak digunakan untuk kepentingan bisnis media agar lebih efisien dan menguntungkan. Benar. Itu tadi yang menurut Daryl, KJ dan juga Firly. Firly. Iya. Oke. Kalau untuk akibatnya sendiri, profesi jurnalis justru semakin tertekan karena karena tadi kan udah semakin banyak yang bisa akses kan. Iya. Terus mereka harus bekerja lebih keras dengan tuntutan keterampilan yang semakin banyak. Iya, Tapi di sisi lain tuh mereka punya banyak saingan. Banyak saingan. Iya, punya banyak saingan. Benar. Oke. Terus kondisi kerja mereka justru memburuk dan masa depan karir mereka tidak pasti karena yang tadi dibilang resiko tinggi, kerja capek, gaji dikit. Gaji dikit. Aduh, gila. Males sih kayak gitu. Ya aku bakal mikirin lagi sih mau kerjanya apa juga. Kalau kalian nggak mau jadi, kalau masih mau jadi jurnalis gak apa-apa kok. Iya. Itu kan Mungkin hal kerjaan itu mulia. Pilihan kalian kan. Iya. Emang butuh dedikasi yang Oke, dedikasi. masuk Iya. peminatan Iya. jurnalistik ya teman-teman. Iya, makanya belajar juga apa? MKP. MKP. Itu yang penting. juga Iya. MKP the best. Matkul The best matkul in the world. Gitu. Oke, kalau dari Rina sendiri gimana nih? Oh iya, jadi kita berkaca lagi pada pembahasan yang sebelumnya kita yang tadi ada paradigma super jurnalis ya, yang kita ada. Nah, yang kita udah bahas tadi itu justru beresiko melahirkan jurnalis-jurnalis yang kelelahan dan juga frustasi. Bahkan ya karena itu yang mungkin Iya. gaji kecil dan segala macamnya. Bayangin gimana kalau misalkan semua jurnalis nih udah capek dan gak mau ada yang jadi jurnalis. Siapa yang mau cerita? Siapa Iya, yang mau jurnalis. Siapa yang mau Masa nyampein? dari pemerintah kalau dibuat hoax gimana? Nah, iya. Nggak bisa kayak gitu.
bisa dimanipulasi. Bisa dimanipulasi. bener. Propaganda. Nah, mereka ngelakuin ini juga karena mereka juga lebih fokus pada penghematan biaya gitu. Nah, jadi konvergensi tidak menjamin jurnalisme yang lebih berkualitas, melainkan semakin memperkuat kepentingan industri media itu sendiri. Jadi untuk sendiri aja dia. Iya, Emang betul. egois. Egois. Tapi untuk masyarakat. Untuk masyarakat. Keren. 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 Oke. Kayaknya Oke. udah ya, berarti ya. Udah nih. Terima kasih. Terima kasih banyak ya narasumber kita yang keren nih. Di Jador ya. Rijador. Nih menarik banget pembahasannya dan daging banget Dagingnya. Berdaging, Ini substansial. biasanya kalau di tongkrongan gua jam 10 ke atas lah. Ini baru mulai berarti ya. Pembahasan beras nih. Iya. Pembahasan berat. Udah pembahasan berat jam 10 ke atas lah itu mulai. Makasih ya Jerry. Terima kasih, Mas. Yes. Terima kasih. Sampai jumpa di Rijador yang selanjutnya. Dadah. Dadah.